Teman-teman, saya mohon bantuannya untuk ikut mengawali kasus pidana yang sedang menimpa pada saya. Selasa, tanggal 29 April, saya akan menghadiri panggilan oleh AKP Yan Hendra di Polda Banten sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari penolakan oleh keluarga kami untuk menjual tanah seluas 8,71 hektar yang sekarang telah menjadi bagian dari kawasan PIK 2. Penawaran pembelian datang dari saudara Ali Hanafi, pertama pada tahun 2013 dan kemudian penawaran kedua kembali terjadi pada tahun 2021. Karena pendekatannya penuh dengan fitnah dan intimidasi, dan ketika kami berusaha untuk menegosiasi harga, tidak lama kemudian saya dilaporkan pidana ke polisi. Laporan tersebut sudah dihentikan dengan alasan hukum tidak cukup bukti, namun saya dilaporkan lagi ketika kami ingin proses balik nama dari ayah kami yang sudah meninggal ke semua ahli waris. PPAT yang membantu balik nama dituduh melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan saya dituduh turut serta berdasarkan pasal 55. Saya bukan orang hukum, tapi saya mencoba untuk memahami apa unsur dari pasal 263 KUHP. Apakah benar saya atau PPAT telah melanggar hukum pidana? Mari kita lihat. Pada unsur pertama itu adalah barang siapa. Yang dipermasalahkan dalam perkara saya ini adalah lampiran 13, dan yang mentandatangan dan mengisi formulir lampiran 13 adalah PPAT. Unsur kedua adalah membuat dan memasukkan surat. Dalam kasus saya, lampiran 13 ini dibuat oleh BPN, dan PPAT hanya mengisi data seperti nama dan alamat saya. Bahkan nomor surat kuasa, tanggal berapa, atau jenis permohonan apapun juga belum diisi. Yang dipermasalahkan oleh polisi penyidik adalah kalimat kami menguasai fisik. Katanya ini keterangan palsu karena fisik sudah dikuasai oleh PIK 2. Sudah saya jelaskan kepada penyidik bahwa kami adalah pemilik yang sah berdasarkan nama ayah kami sendiri yang tercatat di SHM pada saat memproses balik nama. Bahkan kepemilikan kami sudah dikuatkan oleh pembayaran PBB selama 35 tahun dan dengan putusan pengadilan perdata di tingkat banding hingga kasasi dan PK. Fisik dikuasai oleh PIK 2 secara ilegal. Sekali lagi, saat mereka menguasai tanah kami pada tahun 2013 atau 2015, sertifikat SHM tersebut masih tercatat atas nama ayah saya hingga sampai 3 Maret 2023. Kalaupun ada kesalahan dalam pengisian formulir, itu seharusnya menjadi koreksi administratif oleh BPN atau oleh PPAT, bukan dijadikan dasar laporan pidana. Unsur ketiga, apakah surat tersebut bisa menimbulkan hak baru? Faktanya, PPAT sudah mengecek sertifikat tersebut masih tercatat atas nama ayah saya sendiri, sehingga permohonan balik nama ke ahli waris tidak menimbulkan hak baru. Hak atas tanah itu masih di keluarga kami, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menuntut atau dirugikan atas permohonan balik nama tersebut. Unsur selanjutnya, apakah surat itu atau lampiran 13 itu akan dipakai seolah-olah sah padahal palsu. Perlu saya tegaskan, saya tidak pernah membuat atau melihat atau mengisi lampiran 13, dan saya hanya memberikan surat kuasa kepada PPAT untuk mengurus balik nama dan mengambil sertifikat jika sudah selesai prosesnya. Tidak ada maksud jahat atau rekayasa. Jadi jelas dari penjelasan saya, tidak ada unsur pasal 263 yang terpenuhi oleh permohonan balik nama yang masih atas nama ayah saya sendiri. Kalaupun memang ada kekeliruan dalam pengisian formulir atau lampiran tersebut, seharusnya dikembalikan untuk dikoreksi oleh PPAT atau cukup ditolak oleh BPN. Bukan malah BPN menyerahkan ke PIK 2 untuk dijadikan dasar untuk melaporkan saya ke polisi. Sementara saya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan selama 2 bulan di Polda Banten, difitnah sebagai maling dan mafia tanah, dan foto saya disebarluaskan di internet, di jalanan, di kompleks perumahan saya, bahkan ditempel di depan sekolah anak saya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung masyarakat benar-benar sudah melindungi hak saya, atau justru mereka melindungi kepentingan para pengembang milik Aguan? Kedua, pembatalan SHM saya oleh BPN yang membatalkan sertifikat yang telah berusia selama 35 tahun hanya dengan alasan cacat administrasi. Apakah BPN sedang menjalankan tugasnya untuk melindungi pemilik SHM yang sah atau lagi melindungi kepentingan para pengembang milik Aguan? Ketiga,
Apakah dalam dua peristiwa ini, baik dalam proses kriminalisasi maupun pembatalan sertifikat, ada unsur gratifikasi? Sebenarnya, kasus ini sebelumnya telah dihentikan, namun pihak PIK 2 mempersoalkannya kembali. Setelah saya bersuara dan saya menceritakan kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi kepada saya sendiri, bahwa saya adalah korban perampasan tanah dan kriminalisasi. Saya hanya menyuarakan hal ini agar tidak terjadi lagi kepada orang lain, dan harapan saya hanya perubahan dan perbaikan ke masa depan.